Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ali Yusuf dengan NIM 13142203. Saya kelas 2A Manajemen Pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menganalisis Perencanaan Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut Nasution 2016, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi. Di samping itu, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Yang berikutnya, perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Ada 4 kegiatan yang saling berhubungan yang membentuk sistem perencanaan sumber daya manusia yang terpadu, yaitu yang pertama, persediaan sumber daya manusia sekarang. Yang kedua, peramalan, suplai dan permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, rencana-rencana untuk memperbesar jumlah individu-individu yang qualified. Dan yang keempat, berbagai prosedur pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem. Yang berikutnya, tujuan dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah merumuskan kebutuhan pegawai, mengembangkan dan memberdayakan pegawai untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu pegawai yang bersangkutan, organisasi dan masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua, manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia. Beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia menurut Nawawi 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan alur sistem informasi dari sisi informasi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian pendayagunaan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, penyelarasan aktivitas sumber daya manusia dengan tujuan organisasi secara lebih efisien, menghemat energi, waktu, serta biaya, dan meningkatkan ketangkasan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan dan penyelarasan dalam koordinasi sumber daya manusia yang dilakukan manajer sumber daya manusia dalam tujuan memperpadukan pengelolaan sumber daya manusia yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab manajer lainnya sesuai unit kerjanya masing-masing. Yang terakhir, perencanaan sumber daya manusia secara jangka panjang memberikan manfaat bagi organisasi atau perusahaan untuk memperkirakan kondisi serta kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia 5 atau sampai 10 tahun mendatang. Baik, yang terakhir, metode perencanaan manajemen sumber daya manusia. Metode informasi dan peramalan perencanaan sumber daya manusia. Metode perencanaan sumber daya manusia dikenal atas metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Rencana sumber daya manusia semacam ini risikonya cukup besar. Misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Akibatnya timbul malas manajemen dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Sekian, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.